dari Jalan Baumas DP, nomor 423, lantai 2, Kota Parepare. Inilah Radio Mesra 102,8 FM. Telepon 0421 23556, handphone 085 395 350 907. Radio Mesra, mesranya musik dan informasi. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi insan mesra ya. Alhamdulillah di kesempatan pagi hari ini kami hadir kembali insan mesra bersama insan mesra semuanya di 102,8 Mesra FM, mesranya musik dan informasi. Untuk siaran kami boleh juga diikuti melalui streaming di www.radiomesra.com dan kita juga live di Facebook Radio Mesra. Edisi siar hari Jumat tanggal 17 Muharram 1445 Hijriah bertepatan dengan 4 Agustus 2023. Berharap mudah-mudahan pagi hari ini insan mesra sekeluarga tetap dalam kondisi prima, sehat walafiat, selalu di bawah lindungan bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Dan insan mesra seperti biasanya setiap hari Jumat itu kami hadir menemani insan mesra di acara dai dialog agama Islam bersama Ustaz Rosidin As-Sundawi BA MA ya. Beliau adalah salah seorang Ustaz dari KPK, komunitas pendakwah keren yang selalu setia menemani kita setiap hari Jumat pagi. Dan baik insan mesra, sekarang pukul 10 lewat 20 menit kita efisienkan waktu kita dengan mencoba menyapa beliau. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Umi. Iya, apa kabar ini Ustaz? Alhamdulillah, insyaallah baik. Alhamdulillah sehat ya. Meskipun kondisi cuaca saat ini sepertinya sudah mulai berubah-ubah Ustaz ya. Kadang mempengaruhi kondisi kesehatan kita. Namun harapannya ya begitu, semuanya tetap dalam kondisi sehat walafiat. Iya. Baik, seperti yang sudah disampaikan sebelumnya Ustaz ya, bahwa untuk Jumat ini kita akan kembali membahas masalah wudhu yang pernah tertinggal Ustaz ya. 2 Jumat berturut-turut itu pembahasannya tertinggal karena kita membahas masalah 10 Muharram atau hari Asyura. Baik Ustaz, silahkan untuk materinya hari ini. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi rafa'a bil ilmi unasan wa adala bil jahli akharina wa ja'ala ilmal fiqhi imadan li hadzal dini wa usalli wa usallima ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Insan mesra dimanapun berada, segala puja hanya bagi Allah. Salawat dan salam tetap tercurahkan kepada yang mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan insan mesra dimanapun berada, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dimanapun berada, dan semoga kita tetap dalam lindungan dan keberkahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Insan mesra dimanapun berada, insyaallah kita pada Jumat sekarang ini, Jumat keberapa ini? Jumat ketiga kayaknya ya. Ketiga di bulan Muharram, ya? iya. Kalau bulan Agustus kita di Jumat pertama, iya betul. Ya. Itu pembahasannya melanjutkan daripada pembahasan sebelumnya, yang mana kita kalau sesuai urutan babnya itu tentang sekarang ini jatuhnya kepada bab tentang kesunahan berwudu, sunah wudu diantaranya. Maka untuk mengefisienkan waktu, untuk mempercepat, kita lanjut saja. Sebelum kita membahas, kita ada baiknya kita sama-sama bersyahadat, beristighfar, bersolawat kepada Nabi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Sunanul wudu'i, sunnah wudu. Banyak sekali diantaranya. Sunanul wudu'i kathiratun, banyak. Yang pertama, al-awalu sunanul lati qabla ghusli wajhi, yaitu sunnah sebelum daripada membasuh wajah, yaitu diantaranya apa? At-talaffudzu biniyati sunanil wudu'i, yaitu melafazkan niat sebelum berwudu. Kita melafazkan niat, nawaitul wudu'a li rabbil hadasil asghari fadhila ta'ala. Sudah sambil cuci tangan, sudah. Setelah itu bismillah juga, ataupun mau bismillah dulu baru itu silahkan. Bismillahirrahmanirrahim, nawaitul wudu'a li rabbil hadasil asghari fadhila ta'ala, melafazkan ini sunnah. At-tasmiyatu
yaitu membaca bismillah wa at-tasmiyatu wa ta'awudzi, membaca bismillahirrahmanirrahim dan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim itu. Membaca bismillah juga, membaca ta'awudz juga. Dari mana pengambilan dalilnya? Maka Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, talaba ba'du ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam wudu'an. Maka suatu ketika masih di zaman Nabi dan para sahabat mau pas tiba waktu sholat, sahabat mau berwudu, ternyata kehabisan air. Pada mencari ke sana kemari. Maka Rasulullah bertanya, Rasulullah bertanya, hal ma'ahadikum minal ma, apa di antara kalian ada air? Enggak ada air. Maka enggak ada. Kata sahabat enggak ada. Fawadhu ayadahu fil ma'i wa yaqulu tawaddu bismillah ay qailina bismillah. Maka Rasulullah meletakkan kedua tangannya itu di satu wadah. Maka seketika itu juga air memancar di jari jemari Nabi, di sela-sela jari Nabi memancar air. Nah, ini salah satu mujizat Nabi. Air, maka Nabi mengatakan, wudulah kalian dan berwudulah kalian dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Ini kesunahannya, hadisnya itu, dalilnya. Qara'aitul ma'a yakhruju min baini asabihi hatta tawadda'u min 'indi akhirina. Maka kata sahabat Anas, maka kami para sahabat ini berwudu. Kami wudu banyak ini orang, sampai 70 sahabat ini semuanya berwudu semua. Ini hadis riwayat Imam Nasai nomor hadis 78. Ini jadi kita kesunahnya itu baca bismillahirrahmanirrahim dulu sebelum berwudu. Andai kan tidak mengapa, tapi sunahnya baca bismillahirrahmanirrahim, baca doa itu nawaitul wudu li rabbil hadasil asghari fardhu taala. Kemudian kesunahan yang selanjutnya asiwaku, bersiwak. Kalau kita punya siwak, gunakan. Kalau kita mampu beli. Pahalanya orang yang berwudu dengan siwak sama tanpa bersiwak itu lebih utama yang bersiwak 70 kali lipat. Siwak. Nah, itu biasanya orang-orang tablik itu, kalau di sini sebutnya orang pajanggu-janggu ya. Yeah. Tablik pakai itu seru. Kami dulu di pondok juga, karena pondok ada banyak. Di sini bisa di toko Al-Barakah ataupun toko-toko muslim ada itu siwak mudah sekarang. Bersiwak dulu baru berwudu, Ustaz ya. Iya, kumur-kumur siwak kemudian baru wudu lanjut sampai selesai seperti itu. Utamanya itu yang berwudu dengan siwak sama yang tidak itu lebih utama 70 kali lipat yang dengan siwak. Seperti pahalanya. Tapi kalau tidak ada, misalkan sekarang kan jarang kita temui yang begitu, Ustaz, pakai sikat gigi aja, Ustaz ya. Boleh juga. Nah, ketika umpama kita ada siwak, bisa dua-duanya supaya dapat kesunahannya itu. Kita punya sikat gigi juga, kita punya siwak juga, pakai dua-duanya. Umpama satu yang siwak untuk kesunahannya, satu yang sikat gigi supaya segar atau bagaimana, silahkan seperti itu. Nah, dalilnya itu dalam riwayat Imam Bukhari Muslim, laula an asyqa ala ummati lamartum biswaki inda kulli wudu'in. Kalau saja saya tidak akan memberatkan umatku, kata Nabi, saya akan perintahkan kepada umatku untuk selalu bersiwak di setiap wudu. Nah, ini dalil bersiwak sebelum wudu. Dalam sholat juga seperti itu. Laula an asyqa ala ummati lamartum bisiwaki inda kulli sholatin. Kalaulah tidak akan memberatkan umatku, kata Nabi, niscaya saya akan perintahkan kepada kalian, pada umatku, untuk selalu bersiwak di setiap mau sholat, mau berwudu juga sunnah bersiwak, mau sholat juga sunnah bersiwak. Seperti itu. Kemudian yang selanjutnya kesunahan berwudu, ghuslul kaffaini, membasuh kedua tangan. Membasuh kedua tangan ilal kau'ani wa yusannu ghuslu ma'an wa yaqulu. Yang menggosok-gosok lipatan-lipatannya diinikan seperti sunnah. Kemudian sunnah wudu juga yang selanjutnya itu al-madmadatu kumur-kumur. Iya. Kumur. Jadi kumur-kumur itu bagian daripada sunnah wudu. Andaikan kita wudu enggak kumur-kumur tidak mengapa, sah saja. Wal istinsyaku dan wal istintharu, istinsyak dan istinthar. Istinsyak itu menghirup air ke hidung, kemudian mengeluarkan. Istinthar itu mengeluarkan air yang dihirup tadi oleh hidung, dikeluarkan. Itu sunnahnya seperti itu. Lain halnya ketika dulu kita ketika kecil melihat nenek-nenek kita berwudu kayak gini ya, kalau tidak salah. Iya. Kayak gini. Ketika kecil ya ikut-ikutan. Ternyata maksudnya itu bukan seperti itu. Padahal dihirup airnya. Dihirup oleh hidung, kemudian dikeluarkan lagi yang dari hidung. Seperti itu. Kemudian ta'riful mabdha, ta'riful istinsyak sama. Al-mubalaghatu fihima li ghairi shaimi. Sunnahnya itu kalau tidak berpuasa, ketika tidak puasa, baik puasa wajib ataupun sunnah, tidak dalam keadaan berpuasa, sunnahnya itu volumenya dikuatkan.
kumur-kumur ataupun istinsyak, ketika menghirup kumur-kumur ataupun ketika istinsyak menghirup air ke hidung, di volumenya itu dikuatkan sampai pening kepala. sampai pening itu. Biasa sampai pening. Mengeluarkan. Itu hikmahnya itu nanti dalam kesehatan katanya ada efek untuk kesehatan. Kemudian kalau ketika puasa maka volumenya dikurangi atau sekedarnya saja, apa takut-takut kebablasan masuk malah batalkan puasa, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya at-tathlithu fi mawdu', tiga kalikan, kumur-kumur 3 kali, istinsyak 3 kali sunnah. Termasuk sunnah yang 3 kali. 3 kali. Ya. 3 kali. Kemudian as-sunanu allati fi athna'il ghusl wajhi, sunnah ketika di pertengahan dalam membasuh wajah, sunnah ketika dalam keadaan membasuh wajah. Itu diantaranya at-talaffuzu ayabda bil wajhi minal a'la, mulainya dari atas dulu. Sunnah itu dari atas, dari kening, berarti dari atas di sini dulu. Sunnahnya dari atas dulu baru ke bawah. Memang andaikan ada yang mau dibawa dulu silahkan bawah. Bawah geserkan ke atas seperti ini, tapi sunnahnya itu dari atas dulu sampai ke atas. Ayyakhudhal ma'a biyadihi jami'an, sunnahnya itu mengambil airnya dengan kedua tangan, telapak tangan kita, kedua tangan kita. Kalau satu boleh sih, boleh, tapi sunnahnya dengan kedua tangan. Langsung kayak gini. Seperti itu. Ta'mudal maki tarful ain alladhi yali anfik wa ta'hudul liha fid masul udhunaini. Nah, sama. Kemudian ketika membasuh itu kalau kita dari atas, kemudian ambil dengan kedua tangannya, diratakan semuanya, sudah. Kemudian masul udhunaini. Gimana, Ustaz? Saya terima dulu ya. Iya, boleh. Iya, halo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa? Aldi di Bang Bintang. Oh, Pak Aldi. Iya. Oh iya, di Pengaparan. Ini pendengar setia kita, Ustaz. Iya. Walaupun tidak di rumah dengar di sosmed ya. Iya. Ini mengenai surat Yasin yang selalu dibacakan setiap masjid di malam Jumat ya. Iya. Apa keistimewaannya surat ini sehingga dibaca setiap Jumatnya? Ayat yang surah yang dibaca di setiap malam Jumat. Iya. Oh iya. Iya. Pertanyaannya apa ini tadi? Halo Pak Aldi. Halo. Pertanyaannya tadi apa ini? Itu keistimewaannya itu surah. Oh, keistimewaannya. Keistimewaannya surat Yasin gitu atau Yasin sama Al-Kahfi. Oh iya. Iya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pertanyaannya itu apa keistimewaan surat Yasin dan Al-Kahfi dibaca di malam Jumat atau hari Jumat ya, seperti itu pertanyaannya. Jadi pada kesunahnya Al-Kahfi dulu. Al-Kahfi sunnahnya itu ketika malam Jumat ataupun sudah masuk hari Jumat, sudah masuk malam Jumatnya, maka kita disunahkan salah satunya itu untuk membaca surat Al-Kahfi. Seperti itu. Siapa yang selalu membaca surat Al-Kahfi di hari Jumat, insya Allah kita terbebas dari fitnah Dajjal nanti di akhir zaman. Seperti itu. Kemudian yang selanjutnya tentang surat Yasin. Kenapa kok apa istimewa diantaranya? Yaitu Yasin juga dalam kitab hadis Mishkatul Masobi ataupun Mirqatul Mafatih, bab tilawatul Quran, bab tentang bacaan Al-Quran, itu dijelaskan babnya. Nah, itu Yasin itu li'ana Yasin qalbul Quran, karena setiap segala sesuatu itu mempunyai hati, makhluk hidup apa semua mempunyai hati, dan hatinya Al-Quran itu adalah Yasin, surat Yasin. Maka siapa yang membaca surat Yasin, insya Allah dosa-dosanya diampuni. Dalam satu riwayat juga, insya Allah hajat-hajatnya ditunaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya para ulama Ahlussunnah wal Jamaah setiap malam Jumat mengadakan perkumpulan. Karena kalau untuk tiap malam orang susah, repot. Siapa yang siap setiap malam? Makanya minimalnya setiap seminggu sekali. Mau kenapa harus malam Jumat? Mau malam Minggu juga boleh, mau malam juga boleh. Tapi masa kan momennya berbeda. Tapi kalau malam Jumat, karena kita ini disunahkannya untuk fokus beribadah dan malam Jumat, maka ulama mengajaknya pas malam Jumat bertepatan dengan Sayyidul Ayam, yaitu pemimpin daripada hari, raja daripada hari. Karena bertepatan hari kiamat juga bertepatan dengan hari Jumat, maka ulama itu
salah satu apa namanya taktik ide ulama supaya umat ini kumpul doa bersama, zikir bersama, baca Yasin bersama, maka malam Jumat itu supaya ada tambahan amalnya pas hari Jumat. Siapa tahu besoknya kiamat kita ada tambahan amalnya tadi malam, seperti itu. Iya. Malah itu kan kalau surah Al-Kahfi Ustaz ya. Panjang. Karena kalau surat Al-Kahfi kan boleh aja mau surat Al-Kahfi, tapi kan yang mampu itu mungkin beberapa saja. Tapi kalau Yasin cepat itu. Cepat ya, benar. Cepat. Maka kalau Yasin standar lah, nggak terlalu panjang. Maka orang pakai baca Yasin semua. Bukan berarti para ulama menghilangkan Al-Kahfi, nggak menggalakkan Al-Kahfi. Tidak. Tetap Al-Kahfi sunnah juga. Al-Kahfi bagi yang mampu di rumah kah, di apa. Tapi kalau untuk bersama. Tapi bisa di ini Ustaz. Kalau misal saya biasa begitu. Kalau misalkan saya Ustaz kalau malam Jumat itu biasanya Al-Kahfi. Tapi biasanya kalau nggak tuntas disambung kalau subuh. Habis sholat subuh dilanjut lagi. Bisa ya. Artinya nggak bisa dituntas. Oh iya. Seperti itu. Seperti itu jawaban Pak Ustadz untuk Pak Aldi Bro di Pengaparan Pinrang. Terima kasih juga untuk Edan Dista Putri yang sudah mendengarkan kita. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa tahu ada pertanyaannya, silahkan bertanya ya. Nanti kita tampung kemudian. Gimana Ustadz? Kemarin kan ada pertanyaan titipan itu. Oh iya. Sebentar dulu, ini tadi yang masih yang titipan lewat WA ya itu ya. Iya, betul. Tentang riba ya. Sebentar dulu masih menyambungkan yang tadi kita Yasin. Lanjut. Yang Yasin dulu tadi. Yang Yasin kalau mengatakan ada yang mengatakan itu kenapa harus malam Jumat? Kenapa baca Yasin terus? Boleh tidak? Ada dalilnya nggak yang mengatakan harus malam Jumat? Nggak ada, harus malam. Terserah mau baca Al-Quran itu bebas kapanpun. Tapi kan momennya itu malam Jumat karena untuk fokus beribadah. Sekarang ini dalil banyak lagi. Barang siapa membaca Al-Quran satu huruf saja di berapa kali lipatkan. Apalagi 2 huruf, 3 huruf dan Yasin berapa ini? Kalau mereka katakan oh itu kan baca Yasin, kita tanya balik lagi, Yasin Al-Quran bukan? Al-Quran. Nah, maka baca. Terus dalam hadis juga riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim, barang siapa apa yang membaca a'udzu bikalimatil tammati min syarri ma khalaq, maka dia akan terlindung dari minasu'i, dari apapun itu, dari mara bahaya segala apapun. Maka doanya itu a'udzubi kalimatamati min syarri, aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna. Ai Al-Quran dalam riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim, itu maksudnya kalimat-kalimat Allah yang sempurna itu apa? Ya semua Al-Quran itu kalimat-kalimat Allah yang sempurna. Tulisan alif lam mim itu pun termasuk perlindungan. Maka kalau ada orang baca Yasin, kalau dia niatnya perlindungan, masuk juga dalam hadis tersebut. Karena berlindung kepada Allah dengan kalimat-kalimat yang sempurna, berlindung dari mara bahaya, berlindung dari kejauhan rizki, dari jauhnya rizki, dari sempitnya rizki. Makanya ada orang membaca Yasin bersama supaya rizkinya mudah. Dalam hadis tersebut pun bisa masuk seperti itu. Ustadz, saya pernah juga mendengarkan bahwa dalam surah Yasin kan ada ayatnya yang berbunyi apa, kalau nggak salah nih, salamun qaulam mir rabbir rahim. Itu malah dianjurkan sampai 7 kali atau sampai 3 kali. Itu namanya tajribah ataupun mujarrabah. Biasanya para ulama tertentu, ulama-ulama biasanya mengamalkan, kadang membacanya lebih daripada itu. Nabi melakukan dia. Kalau dikatakan Nabi tidak melakukan, memang tidak melakukan. Tapi boleh nggak? Boleh. Mau baca Yasinnya, Yasin berapa kali, setelah itu Al-Quranil Hakim, boleh. Ataupun pasti salamun qaulam mir rabbir rahim 7 kali atau 11 kali atau 13 kali atau 17 kali. Nah, itu biasanya kebiasaan para ulama yang beliau amalkan, tapi tetapnya yakinnya kepada Allah. Beliau selalu pas gitu, umpama hajatnya. Artinya sendiri itu Ustaz, artinya salamun qaulam mir rabbir rahim, keselamatan daripada apa itu? Salamun qaulam mir rabbir rahim. Keselamatan itu atas daripada Allah Subhanahu wa taala, artinya. Seperti Jadi boleh saja umpama kita mau dibacakannya lebih daripada tulisannya, boleh. Yang penting tidak menganggap wajib. Tidak menganggap wajib. Tapi Ustaz, saya juga pernah mendengarkan yang mengatakan bahwa tidak boleh melebih-lebihkan. Maksudnya apa itu Ustaz? Tidak boleh berlebih-lebihkan. Nah, itu maksudnya tidak boleh menambah-nambah. Tidak boleh menambah-nambah, berarti kalau Al-Qur'annya alif lam mim ditambah ayat lain nggak boleh. Tapi kalau umpama alif lam mim boleh. Tidak. Iya. Saya terima Ustaz ya. Iya, boleh.
Ya, halo. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silahkan Ustaz. Pak Mir Ya. dan kemudian Pak Ustaz. Iya, Pak. Saya ingin bertanya Pak Ustaz mengenai pertanyaan ini. Adakah yang biasa membaca supaya memperlancar bacaan Al-Quran, artinya lebih cepat, memperlancar, mempermudah dan sebagainya Pak Ustaz? Adakah kira-kira begini pertanyaannya? Adakah doa? Adakah bacaan yang bisa dibaca untuk mempermudah, memperlancar bacaan Al-Quran Pak Ustaz? Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertanyaannya, adakah doa yang dengan sebab doa tersebut insya Allah bisa memperlancar daripada cepat bisa membaca Al-Quran? Bagaimana? Adakah tidak? Kalau untuk menguatkan hafalan, memperlancarkan, itu ada doanya dari Sayyidina Ali. Itu panjang juga doanya, itu dibacanya pas setelah sholat tahajud. Itu kalau yang terjemahan itu yang sekarang ada itu di buku Taklim Fadilah Amal itu yang biasa digunakan orang tabligh, itu ada di bab sholatnya, bab Al-Qur'annya, pas bab Fadilah Al-Quran itu ada Bapak. Bisa dilihat di situ. Kalau umpama di kitab kan, kalau di kitab ada juga nanti kalau di kitab pas pembahasannya bab Al-Quran. Kalau umpama ibu bapak bisa mau enaknya instannya bisa dilihat di kitab buku yang sudah insan, yang udah ada terjemahnya di orang tabligh itu pakai juga di Fadilah Amal itu. Tulisannya namanya Fadilah Amal, kemudian di bab Al-Quran itu Fadilah Al-Quran. Di situ ada Sayyidina Ali mengeluhkan tentang hafalannya, kadang ingat kadang enggak. Maka Nabi mengajarkan untuk sholat 2 rakaat, sholat malam, ketika sholat dibaca itunya juga doanya. Ada doanya khusus ya. Di buku Fadilah Amal itu orang tabligh itu tanya aja ke orang-orang tabligh, biasanya banyak di setiap masjid ada orang tabligh, tanya saja di Fadilah Amalnya, tapi Pak Fadilah Al-Quran tentang doa Sayyidina Ali. Nah, itu nanti dikasih tahu biasanya itu sama orang tabligh. Iya. Ya, seperti itu, Mi. Iya. Jadi itu tadi penjelasannya Pak Ustadz untuk bapaknya Firman ya. Kalau misalkan kurang puas dengan jawabannya Pak Ustadz, saya rasa tadi mungkin karena Pak Ustadz juga belum hafal betul itu doanya ya, sehingga karena panjang juga, makanya tidak disampaikan di sini. Tapi secara detailnya tadi sudah disampaikan. Gimana? Dilanjut lagi, Ustadz? Ya, boleh. Pembahasan wudhu kita. Wudhu. Kalau sebelum lanjut tadi ada pertanyaan yang titipan di mana itu? Iya, masalah riba itu, Ustaz. Iya, gimana itu pertanyaannya? Pertanyaannya saya lihat dulu ya, Ustaz. Iya, pertanyaan lewat WA ya itu? Iya, lewat saya kira WA. langsung lewat ke ini. Titip di ini, saya di punya WA, Ustaz. Iya. Masalah riba katanya di kampung saya, di daerah saya, kadang ada orang yang menggadaikan sawah atau kebun. Pertanyaannya, dan sering setelah panen sawah tersebut isinya diambil sama yang menghutangi, yang mengasih uang itu. Iya. Apakah ini termasuk riba? Iya. Itu pertanyaannya, Ustaz. Bagaimana nih? Jadi hukum gadai kalau dalam bahasa fikihnya, bahasa hadisnya, dalam ilmu hadisnya, dalam fikihnya namanya rohan. Rohan itu gadai, penggadaian. Jadi dalam hukum gadai itu, contoh tadi pertanyaannya, bagaimana kalau ada di satu kampung itu ada di orang kampung menggadaikan sawah ataupun kebun, tapi yang mengasih uang itu, meminjamkan uangnya itu ngambil hasilnya atau apa, bagaimana, apakah itu riba? Begitu. Ya, kalau secara hukum dalam agama itu jatuhnya riba. Lalu bagaimana menggadaikan yang secara Islam itu yang betul itu bagaimana? Contoh, saya punya sawah. Saya punya sawah, kemudian saya butuh uang 100 juta mungkin. Sawah kami ada, andaikan 5 hektar lah. 5 hektar atau berapa? 1 hektar cukup ya? Atau untuk 500 juta? Atau berapa? Nah itu ada telepon, biarkan aja. Jadi pikirannya ke situ. Punya contohnya 1 hektar aja lah, butuh uang 100 juta. 1 hektar mungkin cukup ya. 1 hektar, saya punya 1 hektar, kemudian butuh uang 100 juta. Pinjam ke Umi 100 juta. Umi, saya pinjam 100 juta, ini saya gadaikan dengan sawah saya. Jadi suratnya saya serahkan, suratnya bahwa saya punya sawah 1 hektar, diserahkan suratnya, uangnya saya terima 100 juta. Dengan
perjanjian ini saya insya Allah nanti sampai 6 bulan gitu. Ini suratnya silahkan. Terus bagaimana status sawahnya? Status sawahnya tetap kami yang, karena yang punya sawah itu punya saya. Adapun menggadaikan suratnya itu sebagai jaminan. Andaikan saya tidak sampai 6 bulan belum membayar, maka atas si yang ngasih uang Umi tadi boleh menjualkan dengan bilang dulu ke saya, kemudian kita jualkan saja karena kamu belum mampu bayar, kita jualkan. Tapi jualan jangan, nggak boleh dipermurah, tapi sesuai pasaran dijual. Setelah jual maka sisa yang dipinjami 100 juta itu diambil, sisanya dikembalikan kepada si pemilik sawah. Itu secara hukumnya. Tapi umpama mau garap sawah gimana caranya? Umpama sudah digadaikan, Umi itu nggak boleh ngambil hasil kami karena itu sawah punya kami. Oh, nggak boleh diambil? Nggak boleh, hasilnya apapun nggak boleh. Kecuali masih saya ngasih tahu, ini Mi, surat gadaiannya, nanti sampai 6 bulan saya nggak garap. Umi, ini saya nggak garap Mi, daripada enggak ada yang garap, sayang, silahkan garap Mi, tapi ada hasilnya untuk kami juga, separuh-separuh kah atau apa, karena ini sawahnya kan punya saya. Dalam Islam itu kalau minjem itu hanya urusannya hanya mengharap pahala daripada Allah, bukan seperti zaman sekarang sudah meminjamkan sudah minjam, diambil lagi hasilnya, nanti setelah enggak jatuh tempo diambil paksa itu malah sudah menyekik, itu namanya sudah tertimpa tangga, dicekik lagi semua. Itu dalam Islam tidak ada itu. Yang namanya minjam itu mengharap pahala daripada Allah. Itu gadaian itu boleh dalam Islam. Menggadaikan motor, udah saya gadaikan Mi, uang yang saya pinjam 500.000 ini gadaikan saya motor saya. Jadi Umi pun nggak boleh pakai motor itu karena itu sebagai jaminan saja, sebagai jaminan. Nggak boleh dipakai, Ustaz? Nggak boleh dipakai. Nggak boleh mensyaratkan, ya boleh saya pinjamkan tapi saya harus pakai motor itu, nggak boleh. Kecuali saya mengizinkan, Mi, daripada nggak dipakai sayang, silakan Mi pakai, nggak apa-apa. Itu yang boleh. Tapi kalau keumuman di masyarakat harus seperti itu, nggak boleh. Itu sebagai jaminan saja. Andai kan tidak lunas-lunas, bisa si yang meminjam itu menjualkan dengan harga pasaran sesuai pasaran, kemudian hutangnya diambil, sisanya dikembalikan kepada si pemilik. Itu kalau secara gadaian. Itu secara hukum agama. Itulah Islam indahnya, nggak mempersulit. Pinjam, ambil uang pinjamannya, sisanya dikembalikan. Kalau dijual pun seperti itu. Jadi artinya termasuk riba tadi nih, riba itu kalau diambil hasil panennya. Diambil. Oh, begitu. Kecuali si yang punya tanah itu dia olah, kemudian diolah, setelah itu ngasih hadiah. Bisa. Bukan sebagai syarat ya. Kalau umpama ini karena saya minjamkan, enggak boleh. Kalau sebagai syarat itu riba namanya statnya. Kalau cuma ngasih cuma-cuma hadiah, silakan ke siapapun. Boleh. Meskipun sebenarnya ada perjanjian. Ya mudah-mudahan yang titip pertanyaan sudah mendengarkan, katanya minta dijawab sama Ustaz lewat radio, soalnya udah mendengarkan. Oke, dilanjut lagi Ustaz. Ya. Kemudian yang kesunahan selanjutnya yaitu setelah itu tadi masul udunaini. Tadi kan wajah itu wajib ya, kalau wajah kan dalam fardu wudu itu wajib wajah, tapi di dalam wajah sunnah membasuh wajahnya. Bagaimana caranya tadi? Dari atas dulu, kemudian kedua tangan yang ngambil seperti itu. Kemudian kesunahan yang selanjutnya itu yaitu mengusap sebagian kepala. Yaitu mengusap sebagian kepala. Ini kepala wajib juga. Kepala wajib. Betul. Mengusap masul udunaini, membasuh kedua telinga. Membasuh kedua telinga yaitu sunnah juga ya. Sunnah itu kumur-kumur hidung, telinga itu sunnah. Yang wajib itu wajah, kepala, kaki, tangan itu wajib semua. Tapi di setiap fardu wudu itu ada kesunahannya juga. Kesunahannya contohnya tadi wajah kan wajib, tapi dalam membasuh wajah ada kesunahannya caranya. Dari atas dulu. Kemudian kalau telinga kan itu memang sunnah wudu. Caranya juga ada kesunahannya. Kemudian membasuh wajah, membasuh kepala wajib. Tapi ada cara kesunahannya juga. Sunnah itu kalau bisa dibasahi semua. Kalau tidak bisa sebagiannya, setengahnya atau sepertiganya, walaupun sedikit sah seperti itu. Kemudian cuma pakai jidatnya doang, Ustaz. Jidatnya, tapi yang terkena, kita jidat tapi yang terkena rambutnya sah, maka sah juga. Seperti itu.
Tapi kalau umpama ada minyak rambut atau apa, diperhatikan sebelah mana yang minyak rambut, karena kalau ada minyak rambutnya tidak masuk air, tidak sah. Maka kalau minyak rambutnya di sebelah sini, pilih yang sebelah sananya, sebelah sini atau apa, dan seterusnya. Seperti itu. Kemudian yang selanjutnya yaitu italatul goti adalku takhlilu, yaitu menggosok-gosok. Kan andaikan wudhu cuma kayak gini pun tidak apa-apa. Tapi kalau bisa ini kan diratakan seperti ini, seperti dan seterusnya. Wa tathlisu, di setiap wudhu itu sunnah 3 kali, karena wudhunya para nabi itu 3 kali. Seperti itu. Yang wajibnya kan 1 kali, tapi sunnahnya 3 kalikan, karena wudhunya para nabi 3 kali. Kemudian yang selanjutnya at-tayamunu, mendahulukan yang kanan, sunnah juga. Semua anggota wudhu ketika berwudhu mendahulukan yang kanan. Maka jadi umpama kita dari kiri dulu boleh, tapi sunnahnya dari kanan dulu. Para nabi di setiap segala aspek melakukan sesuatu dimulai dari kanan dulu. Mata ajabu minan Nabi SAW, Sayyidatuna Aisyah, itu yang membuat saya kagum, kata Sayyidatuna Aisyah, itu dalam setiap aktivitas Nabi yang kebaikan itu Nabi dimulai dari kanan dulu. Bahkan hatta tanana uli, sampai Nabi ketika mau pakai sendal pun dimulai dari kanan dulu. Seperti itu. Jadi kanan dulu baru kiri, kanan dulu baru kiri. Seperti itu. Kemudian ayat tadi minal kaffaini, kalau kesunahan ini ketika membasuh tangan, kan tangan itu wajib bagian fardu wudu, tapi ketika membasuh tangan ada kesunahannya. Ketika membasuh tangan itu idza kana yasubul ma'ala nafsihi, ketika wudunya itu pakai diri sendiri, enggak minta tolong orang lain. Wa idza, maka mulainya wa idza soba alaihi ghairuhu wa mithlu sanbur. Kalau idza kana yasubul ma'ala nafsihi yabtira minal kaffaini, kalau dengan dirinya sendiri mulainya itu dari apa Indonesianya ini telapak tangan, dari ininya, dari jari jemari ini. Umpama wudunya dengan ngambil dari sendiri pakai ini, maka pakai dari telapak tangannya dulu langsung sampai ke sini. Wa idza soba alaihi ghairuhu wa mithlu sanbur fa yabtira minal mirfaq, kalau wudunya dengan menggunakan, maksudnya minta tolong ke orang lain ataupun pakai pancuran ataupun zaman sekarang keran, maka dari sini dulu dari siku silahkan. Ini kalau mau sunahnya, Ustaz, pokoknya saya mau dari pancuran atau dari keran pun dari sini dulu, tidak mengapa juga. Saya mau darinya atas dulu, silahkan sampai sini. Seperti itu. Menyela-nyelai, itulah tahjil at-tahrikul khotim. Kemudian yang pakai cincin, tahrikul khotimi alladzi yasilu ma'u tahtahu. Kemudian menggerak-gerakan, memutar-mutarkan, menggerak-gerakan bagi yang pakai cincin. Kalau cincinnya itu longgar. Tapi bagi Pak Idalam yasila payajib tahriku, kalau cincinnya sama sekali tidak bisa, berarti seret berarti tidak ada bisa gerak, wajib bagi dia harus menggerakkan, harus membuka atau menggerakkan. Tapi bagi yang longgar, kalau longgar kan air pasti masuk, nyampe ya, masuk. Maka tidak pun tidak mengapa, tapi sunahnya tetap dia menggerak-gerakkan. Tapi bagi yang cincinnya seret kencang, maka wajib bagi dia harus menggoyangkan, menggerakkan untuk ketika berwudu. Seperti itu. Al-muwalatu, dan selanjutnya itu berkesinambungan, estafet tanpa jeda. Kan wudu itu boleh, bahwa sekarang saya wudu di Radio Mesra, baru kumur-kumur, lanjut lagi mau ke jalan kemana ini, ke situ, ke Masjid Raya Hidungnya. Setelah itu kita mau kemana lagi? Masjid Al-Banjar, berarti sebelah mana itu? Sebelah sana. Berarti putus-putus. Putus-putus. Boleh memang, tapi sunahnya estafet, berkesinambungan. Seperti itu. Tapi boleh putus-putus begitu, Ustaz? Boleh. Tapi sunahnya itu jangan sampai kering. Sunahnya kalau bisa jangan sampai kering, baru lanjut lagi. Iya. Tapi langkah bagusnya lah kalau berkesinambungan begitu, Ustaz, ya. Estafet tanpa jeda. Seperti itu. Kemudian pada masul udunani wa yamsahu tasmuratan salasan istiqlalan masrukobati, sama. Itu sunahnya basuh tangan kanan pakai yang kiri, tangan kiri pakai yang kanan. Kaki juga sama. Itu dari membasuhnya itu kesunahannya dari ujung jari jemari. Dari ujung jari jemari dulu baru ke siku. Tumit. Baru ke ujung jari jemari sampai tumit, sampai ke ini.
mata kakinya. Mata kaki seperti itu. Mugal bisalaku mamalatu baina masing atathir bi mawadu asabi usunani ba'da firogi. Kemudian setelah sunnah daripada setelah selesai wudu, kesunahnya apa saja diantaranya, yaitu addu'a ba'dahu mustaqbilan lil kiblati wa rafi'an yadayhi bihatsu yura bayadu ibtaihi. Yaitu setelah wudu maka sunnah menghadap ke kiblat, berdiri, mengangkat tangan dan berdoa. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma ij'alni minat tawabina waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin. Hadis riwayat Imam Tirmidzi, bab wudu, nomor hadis nomor 55. Iya. Ada yang dipertanyakan ini? Ini sama serah, siapa tahu ada yang ingin bertanya tentang perihal kesunahan wudhu yang kita bahas hari ini. Kita masih ada kesempatan. Maka dalam hadisnya itu kami bacakan minal wudu firogi al-mutaw annahu wal hanabi ala annahu yusanu ayyakula mutawaddi'u ukiba firogihi minal wudu'i wa huwa mustaqbilu qiblati wa qad rafa'a yadayhi wa basari ila sama'i. Sunahkan ketika selesai wudu menghadap kiblat, mengangkat kedua tangan, baca doa asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah seperti tadi. Maka kata Nabi, liqali ma minkum min ahadin yatawaddau fa yublighu aw yusibu wudu'a thumma yaqulu asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abdullahi wa rasuluhu illa putias lahu abwabul jannati tamaniyatu yadkhulu min ayyiha syaa. Tidaklah seorang muslim berwudu menyempurnakan wudunya, selesai wudu dia berdoa kepada Allah dengan doa yang tadi, maka kata Nabi kecuali baginya dibukakan 8 pintu surga, terserah dia mau masuk dari pintu surga yang mana saja. Hadis riwayat Imam Muslim, nomor hadis 234. Hadisnya Iya. itu. Tadi sudah disampaikan Ustadz, mungkin bisa diperjelas lagi bahwa kesunahan wudhu itu ikut dengan sahabat Nabi yang sampai 3 kali Ustadz ya. Iya. Kalau misalkan airnya kurang, nggak apa-apa. Ini kan cuma sunnah. Yang wajibnya, karena wudhu itu yang wajibnya 1 kali. Apalagi kalau ada sebab, memang airnya sedikit, tetap dia niatnya cuma pengen 3 kali ambil kesunahan, tapi karena sedikit ambil yang wajibnya saja, cukup tetap dia dapat pahala sunnahnya juga. Kecuali memang ada banyak, harus bisa untuk 3 kali, tapi dia maunya 1, ya tetap dapat pahala wajibnya saja, sunnahnya tidak. Seperti itu. Insya Allah kita masih ada kesempatan kurang lebih 5 menit ke depan lagi. Yang ingin bertanya tetap kita tunggu di layanan telepon masih 0853 9535 0907. Untuk bab wudhu Ustaz, sudah selesai sampai belum? di sini? Masih ada lagi kesunahannya masih banyak. Yaitu selanjutnya kesunahan yang secara umum. Tadi kesunahan tentang ketika di dalam melaksanakan wudhu kesunahannya. Ini di umum, pokoknya umum. Di antaranya istiqbalul kiblati, menghadap kiblat sunnah. Wudhu menghadap kiblat sunnah. Maka kita kalau punya tempat wudhu, kalau bisa posisinya yang menghadap kiblat, sunnahnya seperti itu. Andaikan pun tidak menghadap kiblat tidak mengapa, tapi sunnahnya posisinya yang menghadap kiblat wudhunya. Yeah. Al-julusu, kemudian duduk sunnah juga. Wudhu dalam keadaan duduk sunnah. Itu makanya kan ada masjid yang ada tempat duduknya itu, seperti di sini juga Masjid Raya ada, itu sunnahnya memang ada. Kemudian ada isrof bisrobi, tidak isrof itu berlebihan menggunakan air, maka secukupnya saja. Kerannya deras, maka kita agak kecilkan supaya secukupnya saja, jangan yang banyak sekali. Walaupun di lautan, katanya, walaupun wudhu di lautan bukan berburu seperti itu, bukan, secukupnya saja. Allah yatakallama, tidak berbicara. Sunnahnya itu ketika berwudhu jangan dibicara. Kalau ada teman ngajak bicara, tinggal ini aja isyarat. Nanti setelah wudhu kasih tahu tabe kak, tabe teman, tabe sapo kalau bahasanya, tabe friend, teman. Kalau wudhu itu sunnahnya nggak boleh, sunnahnya jangan berbicara, bukan berarti haram, tapi sunnahnya jangan berbicara. Tabe tadi saya nggak jawab karena lagi berwudhu. Kemudian wa ma yaktarifu minhu an yaminihi wa ma yasubu minhu an yasarihi, meletakkan, kalau zaman dulu kayak cerek, kayak cerek. Orang Arab itu kan ada kayak cerek itu untuk berwudu. India, Pakistan sama juga itu untuk wudu. Di sebelah kanan meletakkannya karena memungkinkan untuk berwudu. Sebelah kanan sunnah. Ambil wudu. Taruh lagi nanti sebelah kanan. Kalau sekarang kan ada kran, ada apa ya udah. Tapi andaikan kita wudu pakai teko, pakai cerek, nanti pemwudu sunnah itu yang di sebelah kanan tempat
cereknya untuk berwudunya atau gayungnya sebelah kanan. Kemudian al-muwalatu, berkesinambungan, estafet sudah. Tarkul isti'anati fi sabil ila liudrin, tidak meminta tolong kepada orang lain, ini sunnah. Kalau bisa tidak usah minta tolong kecuali ada uzur. Kalau uzur ya harus minta tolong. Maksudnya Ustaz? Nah, kan wudu itu kalau kita selama kita masih bisa diri sendiri, nggak usah minta tolong. Tolong nyalakan air, saya mau wudu. Tolong bukakan keran. Tolong ini kan saya mau wudu. Selama kita masih bisa sehat, tidak ada uzur, nggak usah minta tolong. Nah, sunnahnya seperti itu. Nah, tarku tashmimi ila liudrin, tarku ziyadati ala salat, meninggalkan lebih daripada 3 kali sunnah. Kan sunnahnya itu 3 kali. Ya kalau lebih daripada 3 kali tidak mengapa, tapi terhukumi israf, berlebihan. Sunnahnya itu jangan lebih daripada 3 kali. Allah yang kusuma wuduhi an mudin. Gimana ya? Enggak, tapi biasanya kan kalau misalkan kita basuh ini Ustaz ya, khusus ini enggak sampai kehitung, cuman dibersihkan saja tapi enggak dihitung Ustaz. Ya tidak mengapa. Umpama kita mau coba bersih-bersih dulu, mau ini dulu bersihkan ya. Tapi ketika kita yakin saya mulai hitungnya dari sini, ya udah dihitung dari situ. Saya 1, 2, 3 selesai. Nah, seperti itu. Ya'bun yatu ila akhiril wudu'i. Wa yustahabu al-wudu'a li iradati naumi. Sunnah juga berwudu bagi orang yang mau tidur. Nah, sunnah jadi kalau kita mau tidur, kalau bisa dalam keadaan berwudu. Barang siapa yang sebelum tidur dalam keadaan wudu, andaikan dia tidak dibangunkan kembali oleh Allah, maksudnya meninggal, mati dalam keadaan syahid. Maksudnya pahalanya seperti itu, pahala syahid. Wali qiraatil Qur'ani, mau membaca Quran juga sunnah untuk berwudu. Tapi kalau mau menyentuh Al-Quran wajib harus berwudu karena harus suci. Kalau baca Al-Quran kan tidak punya wudu, tidak namanya baca Al-Quran kan saya baca nih Alhamdulillahirabbil alamin, itu kan baca Al-Quran kan itu. Nah, maka sunnah itu dalam keadaan berwudu. Mau baca Al-Quran dalam keadaan wudu. Tapi kalau mau menyentuh Al-Quran harus ada wudu, harus suci. Kalau membaca saja Ustaz, tidak wudu pun tidak mengapa. Enggak apa-apa. Tapi kalau untuk menyentuh harus ada wudu. Gitu. Wali huduri majlisil ilmi wa dzikri, mau hadir di majelis zikir, majelis ilmu, sunnah ada wudu. Wali ziyaratil kuburi, mau ziarah kubur, sunnah wudu. Wal baqoi ala taharati daiman, walaupun kita masih ada wudu belum batal, kalau kita mau wudu lagi sunnah tajdidul wudu, memperbarui wudu. Habis mau maghrib wudu. Ternyata di masjid zikir, baca Quran, masuk sholat isya azan, tapi saya belum batal, dan tidak mengapa tidak wudu lagi, tapi sunnah memperbarui wudu, sunnah. Wa kallama ahadatsa tawaddu'a, dan di setiap kita wa kullama ahadatsa tawaddu'a, setiap batal wudu lagi, batal wudu lagi, sunnah. Kita dalam keadaan suci terus, sunnah. Sehingga ini dalam hadis setelah wudu ada kesunahan lagi, yaitu sholat sunnah syukur wudu. Ini amalan Sayyidina Bilal dalam hadis riwayat Imam Muslim nomor hadis 234. Ma min muslimin yatawaddau fayusinu wudu'ahu thumma yaqumu fayusalli rak'ataini muqbilun alaihi ma bi qalbi wajhi illa wajabat lahu al-jannatu. Kata Nabi, tidaklah seorang muslim berwudu baik, wudunya memperbagus, menyempurnakan wudu, kemudian sholat 2 rakaat, sholat sunnah syukur wudu semata-mata mengharap ridha Allah, illa wajabat lahu al-jannah, kecuali wajib bagi dia masuk surga. Hadis riwayat Imam Muslim nomor hadis 234. Jadi sunnah kalau setelah wudu sholat sunnah syukur wudu, seperti itu. Mas dalam hadis riwayat Imam Bukhari juga nomor hadis 159, nomor hadis Imam Muslim nomor hadis 226 tentang kalau kita berwudu sholat 2 rakaat maka dosanya diampuni. Ini amalan juga Sayyidina Bilal. Sayyidina Bilal itu terompah sendalnya sudah terdengar di surga. Kenapa? Maka dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim ya, riwayat dari Sayyidina Abu Hurairah, oleh hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu bahwasanya Nabi sallallahu bersabda, qala li Bilalin inda salatil fajri, bertanya kepada Sayyidina Bilal ketika waktu subuh, ya Bilal, hadithni bi arja amali amiltahu fil islami fa inni samitu dafana laika baina yadayya fil jannah. Wahai Bilal, kasih tahu kepada saya, beritahulah saya amalan istimewa kamu, amalan apakah? Amalan istimewa kamu apa? Apa amalan istimewa kamu?
ketika sudah masuk Islam, sehingga saya sudah diwahyukan oleh Allah, diperlihatkan bahwasanya kedua terompa kamu, kedua bunyi sendal kamu sudah ada di surga. Apa amalan istimewa kamu? Maka Sayyidina Bilal mengatakan, menjawab, ma amiltu amalan arja indi anilam atau tohar tohuron fi saatin lailain au naharin illa solaitu bidalika tohuri makutibali an usolliya. Tidak ada amalan saya, amalan yang sempurna, tidak ada apa-apa kecuali saya di setiap batal wudhu saya batal, selalu wudhu lagi. Batal wudhu, saya wudhu lagi. Batal wudhu, saya wudhu lagi. Dan setelah saya wudhu, saya sholat sunnah 2 rakaat. Maka kata Nabi, oh itulah amalan istimewa kami. Sehingga saya diperdengarkan, diwahyukan oleh Allah, kedua terompah kamu sudah ada di surga. Orangnya masih di dunia, terompahnya sudah di surga, sudah dikabarkan. Hadis riwayat Imam Muslim, nomor hadis 2458. Hadis riwayat Imam Bukhari, nomor hadis 1098. Jadi kalau bisa kita selesai wudhu, sholat sunnah, syukur wudhu, itu pahalanya. Semoga kita juga sudah diabsen oleh Allah, ada di surganya. Amin amin ya rabbal alamin. Seperti itu. Iya, ada banyak sekali pelajaran yang kita dapatkan hari ini dari Ustaz Rosidin. Mudah-mudahan ini kayaknya waktunya sudah habis ini, Ustaz. Iya. Iya. Ya, mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan ke kita semuanya perihal masalah wudhu untuk hari ini, bab wudhu untuk hari ini, kita bisa mengaplikasikan di keseharian kita manakala kita mau berwudhu ya. Dan insya Allah ini pembahasan wudhu sudah selesai, Ustaz. Saya kira cukup itu yang global-globalnya. Nanti ada pertanyaan lagi, bisa ditanyakan, dibahas lagi. Untuk selanjutnya itu pembahasan tentang apa yang membatalkan wudhu, perkara yang membatalkan wudhu. Perkara yang membatalkan wudhu. Ini berarti masih ada kaitannya dengan wudhu, Ustaz ya. Adapun nanti mau ada yang bertanya tentang kesunahan lagi, bisa nanti dibahas lagi. Iya. Insan Mesra 102,8 Mesra FM, tak terasa waktu berlalu. Sekarang pukul 11.05 kita sudahi dialog kita untuk hari ini. Insya Allah ada manfaatnya bagi kita semuanya. Terima kasih untuk Ustaz Rosidin. Terima kasih juga untuk semua insan Mesra yang sudah bergabung di layanan telepon, juga yang gabung di Facebook Mesra Radio Parepare. Sampai jumpa. Assalamualaikum.